Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rodiawati dengan NIM 2402010034 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia, yang membahas bagaimana pemerintah Jepang selama masa pendudukan di Indonesia menerapkan kebijakan terhadap umat Islam dan tujuan tersembunyi di balik kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam, yaitu pertama, Jepang membentuk Shumubu di pusat dan Shumuka di daerah sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan agama seperti khutbah dan pesantren. Kedua, organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diizinkan aktif kembali untuk menarik simpati umat. Ketiga, Jepang membentuk Masyumi sebagai wadah tunggal organisasi Islam yang bisa dikontrol. Keempat, mereka memberikan dukungan pendidikan dengan mendirikan Sekolah Tinggi Islam atau STI dan membina pesantren. Kelima, Jepang membentuk Laskar Hizbullah dan Sabilillah dari kalangan umat Islam untuk mendukung kekuatan militer menghadapi sekutu. Adapun tujuan diterapkannya kebijakan tersebut adalah: yang pertama, Jepang ingin menarik simpati umat Islam yang merupakan mayoritas agar tidak melakukan perlawanan dan justru mendukung pemerintahan mereka. Kedua, Jepang mengendalikan gerakan Islam melalui lembaga dan organisasi seperti Masyumi supaya arah aktivitas keislaman sesuai dengan kepentingan politik mereka. Ketiga, Jepang memanfaatkan semangat anti-barat umat Islam untuk menyebarkan propaganda bahwa mereka adalah pembebas Asia dari penjajahan Eropa. Keempat, umat Islam juga dipersiapkan sebagai kekuatan militer dengan dibentuknya Hizbullah dan Sabilillah untuk mendukung Jepang dalam menghadapi sekutu. Baik, selanjutnya dampak dari kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam yaitu: pertama, kebijakan Jepang membuat peran politik dan organisasi Islam semakin meningkat, terutama setelah diaktifkannya Masyumi sebagai wadah pemersatuan umat Islam. Kedua, pendidikan Islam mengalami kebangkitan dengan didirikannya Sekolah Tinggi Islam dan diberikannya ruang bagi pesantren untuk berkembang. Ketiga, dari situ tumbuh semangat nasionalisme di kalangan umat Islam karena mereka mulai menyadari pentingnya persatuan dan kemerdekaan bangsa. Keempat, Jepang juga membentuk militer berbasis Islam seperti Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang nantinya berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, Jepang tidak benar-benar mendukung Islam, tapi mereka butuh dukungan umat Islam untuk stabilitas dan kekuatan militer. Namun, strategi itu malah menjadi bumerang. Organisasi Islam tumbuh, tokoh Islam makin berpengaruh, pendidikan Islam bangkit, dan militansi umat Islam menjadi modal penting dalam perjuangan kemerdekaan. Baik, demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.